Juara dunia sepeda motor melakukan transmisi ke mobil balap bukanlah hal baru. Contoh suksesnya adalah John Surtees, sementara yang lainnya mencoba menjadi test driver dalam beberapa kesempatan yang diberikan oleh pabrikan F1. Berikut adalah daftar pembalap yang pernah menjajal mobil F1 dalam beberapa kesempatan. Valentino Rossi, Direktur Strategi Mercedes F1 Motorsport, James Vowles memuji kecerdikan Valentino Rossi saat mengendarai Mercedes W08, mobil yang mengantarkan Lewis Hamilton jadi juara dunia 2017. Valentino Rossi mengambil bagian dalam tes F1 pertamanya sejak 2010 saat bertukar tunggangan dengan Lewis Hamilton yang mengendarai motor Yamaha di Valencia. Tidak ada waktu lap resmi yang dirilis, tetapi Sky Sport F1 menyatakan bahwa Rossi mengelilingi lintasan 3 kali dan berada 1,5 detik lebih lambat dari Lewis Hamilton dengan mobil Mercedes yang serupa. Jauh sebelumnya, tahun 2010, Valentino Rossi menjajal mobil F1 milik Ferrari di sirkuit Barcelona. Tidak tanggung-tanggung, di hari pertama uji cobanya, Rossi menyelesaikan 68 putaran atau sekitar 300 km dan mencatat waktu terbaik dengan 1 menit 25 detik untuk satu putaran. Dan di hari keduanya, Rossi berhasil mencatat hasil yang lebih baik yaitu 1 menit 21,9 detik untuk satu putaran. Kesempatan ini diberikan Ferrari kepada Rossi sebagai hadiah atas gelar juara MotoGP yang diraih Rossi musim lalu. Ferrari memberikan kesempatan kepada Rossi untuk mengeber mobil F2008 selama 2 hari. Di hari pertama, lintasan yang basah diguyur hujan membuat uji coba ini sedikit terkendala. Namun secara keseluruhan, pembalap asal Italia itu mengaku puas melakukan uji coba ini. Ini adalah kali kedua Rossi menjajal mobil Ferrari. Pada tahun 2008, Rossi melakukan uji cobanya di sirkuit Mugello. Namun jika dibandingkan uji coba perdananya, Rossi menyatakan dirinya lebih menyukai uji coba kali ini. Jorge Lorenzo, juara dunia MotoGP 3 kali, Jorge Lorenzo akhirnya berhasil mewujudkan salah satu impiannya untuk mengendarai mobil Formula One setelah menjajal mobil Mercedes W05 milik Lewis Hamilton di sirkuit Silverstone. Mobil ini sebelumnya dikendarai pembalap Inggris Lewis Hamilton saat memenangkan gelar juara dunia pada tahun 2014. Lorenzo yang mengenakan nomor motor 99 di MotoGP diberi kesempatan untuk menguji mobil tersebut karena sama-sama disponsori oleh Monster Energy. Seperti dikutip dari Eurosport, tidak ada catatan waktu yang dirilis dari pihak Mercedes, namun Lorenzo mengaku puas dengan jalannya tes di sirkuit Silverstone. Mobil ini sangat mengejutkan karena Anda bisa mengerem cukup lambat, hampir sama seperti motor MotoGP, tapi ketika masuk tikungan, Anda berada di dunia lain, sekitar 40 km per jam lebih cepat di tikungan, ujar Lorenzo. Mekanik trek Mercedes AMG, Richard Lane, mengatakan bisa menjalani tes bersama Lorenzo adalah sebuah pengalaman hebat. Sejak Lorenzo pertama kali datang, dia sangat antusias. Di antara setiap lap, catatan waktunya terus membaik. Anda bisa mengerti kenapa dia juara dunia di balapan roda 2, ucap Lane. Dalam kesempatan yang sama, Lorenzo berucap, mobilnya sangat lancar. Semula saya mengira akan sedikit rumit, tapi pada akhirnya semua berjalan lancar. Setir mobil, mesin, semuanya mobil ini cukup mudah dikendarai dan di tikungan sangat cepat. Marc Marquez, juara dunia MotoGP 6 kali, Marc Marquez mengendarai mobil Formula One untuk pertama kalinya di Red Bull Ring, Austria pada Selasa 5 Juni 2018. Kendati begitu, Marquez mengungkapkan kalau fokusnya tetap pada balapan roda 2, setidaknya untuk beberapa tahun ke depan. Pembalap Repsol Honda itu mendapat nasihat dari mantan pembalap Red Bull, Mark Webber, dan disaksikan oleh mantan juara F1, Niki Lauda, mengendarai mobil bermesin V8 Toro Rosso pada uji coba tersebut. Marquez mencoba ZR bertipe STR17 milik Toro Rosso. Ini adalah mobil dari tim junior Red Bull yang digunakan pada musim 2012. Sebelum mencoba keganasan mobil F1, Marquez mengaku tak bisa tidur sehari sebelumnya. Pada saat itu, konsultan otomotif Red Bull, Helmut Marko, mengatakan bahwa kelak Marquez dapat membalap di Formula One. Sementara itu, mendiang John Surtees masih menjadi satu-satunya orang yang menangi gelar juara dunia di kategori roda 2 dan roda 4. Sedangkan kompatriotnya, Britania, Mick Hellwood juga sukses saat mengikuti kedua ajang tersebut. Dalam tes yang berlangsung di sirkuit Red Bull Ring tersebut, Marquez berhasil menyelesaikan 43 lap dengan sangat baik.
Catatan waktunya memang tidak resmi, namun dari 43 lap yang dilahapnya, Marquez berhasil mencatat waktu sekitar 1 menit 14,9 detik, sebuah catatan waktu yang cukup baik untuk pembalap pemula. Pembalap asal Spanyol tersebut membicarakan mengenai perbedaan antara F1 dan MotoGP. Sementara itu, Webber mengaku cukup terkesan dengan adaptasi Marquez di belakang kokpit. Luar biasa, karena sejatinya Mark adalah jagoan dalam balapan dua roda. Kini dia harus ada di belakang kemudi F1. Cara kami dalam menghadapi setiap putaran sangat berbeda, ujar Mark Webber. Dani Pedrosa. Setelah Marc Marquez, giliran Dani Pedrosa menguji pacuan jet darat di sirkuit Red Bull Ring Austria. Dalam hal ini, milik tim Toro Rosso yang notabene adalah pasukan junior tim Red Bull Racing. Pedrosa turut menguji mobil F1 bersama Marc Marquez lewat undangan minuman berenergi Red Bull. Aksinya diawasi oleh mantan pembalap F1 Mark Webber, Red Bull Motorsport Advisor Helmut Marko, dan Mercedes Non-Executive Chairman dan 3 kali juara dunia F1 Niki Lauda. Dilansir Speedweek, dirinya menceritakan kembali pengalamannya melaju saat mengendarai jet darat tersebut. Dani Pedrosa sempat mengaku terkejut dengan kemampuan yang dimiliki mobil F1 dan membandingkannya dengan motor MotoGP. Formula 1 sangat berbeda dari MotoGP. Mobil itu lebih seperti jet, menempel ke tanah dan sangat cepat, kata Dani Pedrosa yang mengendarai mobil RB8. Dalam 3 lap yang ia lahap, catatan waktu terbaiknya adalah hanya berjarak 0,2 detik dari lap yang menjadi referensi. Pedrosa menambahkan, hal yang paling sulit saat itu adalah melaju di tikungan karena Anda tidak mengira bahwa mobil itu bisa melalui tikungan sempit dengan kecepatan tinggi. Tetapi itu membutuhkan waktu bagi otak Anda untuk memahami seberapa cepat Anda bisa melaju, tutur Dani Pedrosa. Untuk bisa melaju di atas jet darat tersebut, Pedrosa menghabiskan waktu seharian untuk memahaminya di pabrik F1 Milton Keynes di Inggris.